Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan salah satu tokoh matematikawan yaitu Rene Descartes. Yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri yaitu Kurnia Maharani Kartikasari, Nur Holifatunisa, dan Gita Saheru. Nah, selanjutnya di sini kami akan berbagi informasi mengenai Rene Descartes. Yang pertama dari biografinya, yang kedua dari karya sainsnya, dan yang ketiga dari pemikirannya. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Sawa SPD MSI dan Bapak Muhammad Rijal Alfian SSI MSI. Yang pertama yaitu biografi dari Rene Descartes. Biografi dari Rene Descartes. Nah, Rene Descartes ini adalah seorang filsafat kelahiran Prancis, dikenal sebagai bapak filsafat modern dan bapak matematikawan modern. Kutipannya yang paling dikenal adalah Cogito ergo sum. Artinya, aku berpikir maka aku ada. Descartes lahir pada tahun 1596 dan dididik dalam logika klasik dan filsafat Aristoteles di Jesuit College di Angers. Lalu dia lulus dan kemudian belajar di Universitas Poitiers dan memperoleh lisensi hukumnya pada tahun 1616. Rene Descartes kemudian mendaftar di tentara dan selama waktu luangnya dia belajar matematika. Pada tahun 1619 dia mengalami serangkaian mimpi kuat yang sangat mempengaruhinya dalam mengejar ilmu pengetahuan. Dan dia mengaku ini sebagai titik fokus hidupnya. Dia menghabiskan waktu di berbagai bagian Eropa sebelum menetap di Republik Belanda. Rene Descartes mempertahankan studinya dan tinggal di berbagai tempat di seluruh republik. Nah, selama ini Rene Descartes memulai karir menulisnya dan menerbitkan karya-karya baru yang akan merevolusi matematika dan filsafat. Nah, teori matematika barunya memberikan dasar untuk belajar geometri analitik kalkulus dan geometri kartesian, di mana fungsi geometris dijelaskan menggunakan aljabar. Rene Descartes kemudian meninggal pada tahun 1650 di Stock dan dipandang sebagai pemikir revolusioner yang mencoba mengintegrasi filsafat dengan bentuk-bentuk baru. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yang dimana bagian kedua tentang karya sains Descartes. Karya sains Descartes termuat dalam 4 bagian. Yang pertama, Rules for the Direction of the Mind, yang dimana Rene Descartes diketahui bahwa sekitar tahun 1629, Rene Descartes menulis sebuah buku yang terkenal yang bernama Rules for the Direction of the Mind, yang dimana memberikan garis-garis besar mengenai metodenya dalam memperoleh pengetahuan. Tetapi buku yang ia tulis ini belumlah komplit dan tampaknya ia tidak berniat menerbitkannya. Namun buku tersebut diterbitkan untuk pertama kalinya 50 tahun sesudah Descartes wafat dari tahun 1630 sampai 1634. Rene Descartes menggunakan metodenya dalam penelitian ilmiah untuk mempelajari lebih mendalam tentang anatomi dan fisiologi. Karya sains Descartes yang kedua yaitu Le Monde. Pemikiran Rene Descartes ia fokuskan di bidang-bidang yang berdiri sendiri, seperti optik, meteorologi, matematika, dan berbagai macam cabang ilmu lainnya. Rene Descartes kemudian menulis hasil-hasil penyelidikan ilmiahnya dalam buku yang disebut Le Monde atau Dunia. Tetapi di tahun 1633, tatkala buku karya Rene Descartes hampir rampung, dia dengan penguasa gereja di Italia mengutuk Galileo Galilei karena menyokong teori Kopernikus bahwa dunia ini sebenarnya bulat, bukanlah datar, dan bumi itu berputar mengitari matahari, bukan sebaliknya. Walaupun Rene Descartes tidak berada di bawah kekuasaan gereja Katolik, tetapi Rene Descartes sangat berhati-hati untuk tidak menerbitkan bukunya, walaupun dia sebenarnya sepakat dengan teori Kopernikus. Karya sains Descartes yang ketiga, Discourse on Method.
Sebagai gantinya di tahun 1637, René Descartes menerbitkan bukunya yang sangat terkenal yang berjudul Discourse on the Method for Properly Gilding the Reason and Finding Truth the Science. Biasanya diringkas menjadi Discourse on Method. Discourse on Method ditulis dalam bahasa Perancis dan bukanlah Latin, sehingga semua kalangan intelijensia dapat membacanya, termasuk mereka yang tak memperoleh pendidikan klasik. Yang dimana dalam bukunya ini ada beberapa tambahan hasil pemikiran yang ia tuangkan, yang dimana yaitu tentang optik. Descartes menjelaskan hukum pelengkungan cahaya, yang dimana sesungguhnya sudah ditemukan oleh Wilbur Snell. Dia juga mempersoalkan masalah lensa dan berbagai alat-alat optik. Yang kedua yaitu perihal meteorologi, yang dimana dia membahas soal awan, terjadinya hujan, serta penjelasan yang tepat mengenai pelangi. Dan tambahan yang terakhir adalah geometri, dan merupakan sumbangsih yang paling berpengaruh karena dia menemukan geometri analitis. Ini adalah penemuan paling menarik karena ini adalah jalan untuk Newton dapat menemukan kalkulus. Karya sains Descartes yang terakhir yaitu Meditation on First Philosophy. Di tahun 1641, René Descartes menerbitkan bukunya yang termasyhur berjudul Meditation on First Philosophy, dan bukunya Principle of Philosophy muncul tahun 1644. Kedua buku ini aslinya ditulis dalam bahasa Latin dan terjemahan Perancisnya terbit tahun 1647. Dalam pemikiran René Descartes, dia menganggap dirinya seorang Katolik yang patuh, tetapi gereja Katolik tidak menyukai pandangan-pandangannya. Dan hasil karyanya digolongkan ke dalam indeks bacaan buku-buku yang terlarang untuk dibaca. Warisan matematika yang dihasilkan oleh René Descartes, yang pertama ada geometri analitik, selanjutnya tentang kalkulus, yaitu penerapan kalkulus pada garis singgung, yang ketiga ada bidang optik, yang keempat tentang bentuk awal hukum kekekalan mekanik momentum. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pada bagian ketiga yaitu pemikiran René Descartes. Ada dua pemikirannya, yaitu yang pertama filsafat dan yang kedua koordinat Kartesius. Yang pertama yaitu pemikiran tentang filsafat. René Descartes yang disebut sebagai penemu filsafat modern dan bapak matematika modern adalah salah satu yang paling penting dan berpengaruh dalam sejarah Barat modern. Beliau juga menginspirasi generasi filsuf kontemporer dan setelahnya, yang membawa mereka untuk membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai rasionalisme kontinental, di mana sebuah posisi filosofikal pada Eropa abad ke-17 dan 18. Pemikirannya yang membuat sebuah revolusi filsafat di Eropa, karena pendekatan pemikirannya bahwa semuanya tidak ada yang pasti, kecuali kenyataan bahwa seseorang bisa berpikir. Ini juga yang membuktikan bahwa keterbatasan manusia dalam berpikir dan mengakui sesuatu yang di luar kemampuan pemikiran manusia. Oleh karena itu, ia membedakan pikiran dan fisik. Dan pada akhirnya, kita mengakui keberadaan kita karena adanya alam pikir. Dari sini muncul kutipan René Descartes yang paling terkenal, yaitu I think that's why I exist, atau aku berpikir maka aku ada. Yang kedua, pemikiran tentang koordinat Kartesius. Meski René Descartes paling dikenal karena karya-karya filosofinya, beliau juga telah terkenal sebagai pencipta sistem koordinat Kartesius yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern. Sistem koordinat Kartesius diambil dari nama Latin René Descartes, yaitu Renatus Cartesius. René Descartes mempublikasikan pemikirannya tentang sistem koordinat ini pada tahun 1637. Dan beliau adalah penemu atau penggagas sistem koordinat dua sumbu, yaitu horizontal dan vertikal, yang digunakan untuk ilmu geometri bidang dan aljabar.
Dengan adanya temuan beliau ini, maka ilmu geometri dapat dijelaskan menggunakan kaidah aljabar secara lebih lugas, atau dengan kata lain, digabungkan kedua ilmu itu sehingga menjadi ilmu yang baru, yang biasa disebut geometri aljabar atau geometri analitik. Nah, atas jasanya yang besar tersebut, René Descartes disebut sebagai bapak matematika modern. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.